Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sedikit informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo karena sukses melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam atas nama Aziza Syafa dan Azara Syafa yang berusia 8 bulan ini. Pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono menyebutkan bahwa HET LPG 3 kilo sebesar 16.000 itu diberlakukan sejak tahun 2015 lalu hingga awal Januari 2025. Harga tersebut tidak berubah sampai akhirnya ada penyesuaian harga BBM yang berpengaruh pada biaya transportasi dan distribusi LPG 3 kilo sehingga membuat HET-nya harus ikut disesuaikan menjadi Rp18.000. Sementara itu provinsi lain ternyata juga sudah melakukan penyesuaian harga LPG 3 kilo terlebih dahulu. Di antaranya Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2024 dan Provinsi Bali pada bulan Januari 2023. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Adi Karyono juga menekankan pentingnya pemeran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta jajaran kepolisian di Jawa Timur untuk memastikan ketersediaan pasokan, sekaligus memastikan kelancaran distribusi dan penjualan LPG 3 kilo sesuai dengan HET, sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran. Kita ke informasi selanjutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg per 15 Januari 2025 kemarin di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per tabung, yakni dari harga Rp16.000 ke Rp18.000. Penyesuaian HET ini sudah melalui perhitungan yang matang dan hal ini bertujuan sebagai upaya untuk menjaga stabilisasi ketersediaan komoditas tersebut di Jawa Timur. Kembar siam yang dialami Aziza dan Azara tergolong jenis kembar siam Insiciopagus yang terjadi pada area panggul bayi. Jenis ini tergolong langka dan berkat kerjasama tim dokter selama kurang lebih 15 jam, bayi kembar asal Ngawi ini berhasil dipisahkan dengan selamat. Sebagai rumah sakit tersier terbesar dan terlengkap di Jawa Timur dan Indonesia Timur, RSUD Dr. Sutomo telah merintis program kesehatan penanganan bayi kembar siam sejak tahun 1975. Oleh karena itu, Pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono menaruh kepercayaan besar bahwa penanganan di RSUD Dr. Sutomo probabilitas keberhasilannya tinggi. Secara keseluruhan, RSUD Dr. Sutomo telah menangani 131 kasus bayi kembar siam dan bayi kembar siam Aziza dan Azara merupakan kasus yang ke-126. Usai jeda kita akan bahas tentang teknologi mobil terbang yang mungkin akan segera terwujud. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara itu, sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dunia maya 2 dimensi tampak akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse yang sering disebut sebagai pergeseran digital berikutnya. Di metaverse, para pengguna bisa bekerja, berbelanja, bermain game, atau bahkan nonton konser secara 3 dimensi. Apa itu metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now we are essentially hearing the first whispers of a metaverse, and there is very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook, yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store.
Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat, dan berkontemplasi dengan metaverse. If you want go to go the moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just second, and then you go to the moon. Sejumlah orang melihat metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for 4+ hours. If I could have that level of immersion where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.